Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Otomotif Net Channel yang selalu membahas tentang tips-tips merawat kendaraan kita tanpa perlu kita ke bengkel, karena dapat kita lakukan sendiri dengan sedikit keberanian dan kunci-kunci serta tools yang cukup. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengetahui ataupun mendeteksi dini kerusakan yang terjadi pada bearing kendaraan kita. Nah, untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita saksikan bersama. Dalam mendeteksi dini kerusakan ataupun ada kausan bearing pada kendaraan kita, beberapa tools yang kita perlukan seperti yang pertama adalah, yang tentu saja adalah dongkrak, kemudian kunci roda, tang, obeng, serta kunci ring 22. Juga kalau diperlukan nanti grease ataupun gomok, untuk nanti kita akan cek apakah grease yang ada di rumah bearing tersebut telah berkurang ataupun tidak ada sama sekali, jadi gunanya kita tambah. Jadi inilah alat-alat yang kita perlukan untuk kita melakukan pengecekan keausan ataupun longgarnya baut bearing di kendaraan kita. Ada 5 sebab yang mengakibatkan bearing roda depan kita cepat rusak. Yang pertama, setiap mobil itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda saat kendaraan tersebut melewati jalan yang rusak. Maka dari itu, ketika mobil terlalu sering melewati jalanan yang rusak tanpa ada kemampuan untuk melaluinya sepanjang waktu, maka bearing roda mobil bisa bermasalah. Maka lama-lama bearing roda mobil pasti akan longgar dan cepat rusak. Jadi yang pertama adalah seringnya kendaraan kita melalui jalan-jalan yang rusak yang mengakibatkan tumpuan pada bearing terlalu memaksa, dan ini juga bisa mengakibatkan ball joint kendaraan kita juga mendapatkan impact daripada bearing yang rusak tersebut. Jadi perlu diperhatikan bagi teman-teman, jangan terlalu sering melewati jalan-jalan yang rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, seringnya kendaraan melalui jalan-jalan yang berair ataupun selalu menerjang banjir yang mengakibatkan air akan masuk ke rumah bearing, masuk kemari. Ini ada dopnya, tetapi ini jarang terjadi ya. Apabila pelumasan kita cukup baik, maka tidak begitu banyak berpengaruh. Tetapi apabila gomok ataupun pelumasan di sini kurang baik ataupun sama sekali tidak ada, maka air yang masuk yang akibat menerjang banjir tadi lama-kelamaan akan menggerus rumah bearing dan akan mengakibatkan karat.
dan lama-kelamaan akibat gesekan dan panas tadi, maka bearing akan menjadi rusak, rumah bearing akan menjadi longgar, dan mau tidak mau kita harus mengganti rumah bearing tersebut atau napnya. Dan kalau itu tidak rusak, maka bearing akan berkarat. Itu yang kedua, akibat kita sering menerjang jalanan yang berair ataupun banjir. Yang ketiga adalah penggunaan ukuran ban yang tidak sesuai. Biasanya penggunaan ukuran ban ini dipakai oleh kendaraan-kendaraan untuk spesial seperti kegiatan-kegiatan off-road. Maka dari itu, bearing pada kendaraan off-road biasanya akan lebih cepat rusak dibandingkan dengan kendaraan biasa. Nah, untuk kendaraan Corolla DX dari awal diproduksi ini menggunakan velg 13, tapi banyak juga teman-teman yang menaikkan menjadi velg 14, 15 dan 16. Itu sebenarnya untuk kegiatan modis saja, tetapi kemungkinan terjadi kerusakan akibat besarnya ukuran ban akan mempercepat kerusakan pada bearing tersebut. Jadi perlu teman-teman perhatikan bahwa ukuran ban pada kendaraan yang kita pergunakan sesuaikan dengan spesifikasi daripada pabrikan yang telah memproduksi kendaraan tersebut. Yang keempat, yang mempercepat terjadinya kerusakan bearing adalah suspensi kita yang sudah mati. Jadi teman-teman perhatikan, apabila suspensi kendaraan kita ini sudah mati ataupun sudah keras, maka potensi kerusakan yang terjadi terhadap bearing juga akan semakin kuat. Jadi pengecekannya ya dengan melenturkan bodi mobil, dan kita perhatikan apakah daya lentur daripada suspensi kita masih baik. Nah, itu salah satu yang menjadi penyebab. Itu yang keempat tadi, perhatikan suspensi kendaraan kita apakah daya pegasnya masih baik. Apabila sudah tidak baik, maka di samping tidak nyaman kita berkendara, juga berpotensi mengakibatkan cepatnya rusak bearing kendaraan kita. Penyebab yang kelima bearing cepat rusak adalah pelumas atau grease atau gomok yang ada di rumah bearing ini sudah tidak ada lagi ataupun mengering, sehingga berpotensi untuk terjadinya cacat pada rumah bearing. Nah, apabila ini kita biarkan terus-menerus, maka potensi kerusakan akan semakin besar. Bisa saja yang terjadi rusak adalah rumah bearingnya atau kepala kambing atau nap. Dan apabila ini nap yang kena, maka biaya yang kita keluarkan menjadi lebih besar. Nah, itu adalah 5 hal yang menjadi penyebab kenapa bearing kendaraan kita cepat rusak. Sebelum kita melakukan pengecekan, baik akan saya kupas sedikit fungsi daripada bearing tersebut. Bearing kendaraan Corolla DX ataupun kendaraan pada umumnya terletak di belakang roda di sini. Ini ditutupi oleh dop, nanti dopnya akan dibuka, maka di dalam belakang dop inilah terletak bearing tersebut dan berdiri ataupun duduk di nap ataupun rumah bearing.
Nah, bearing itu sendiri adalah berfungsi untuk menjaga agar poros ban atau as roda tidak langsung bergesekan dengan rumah bearing ataupun rumah roda. Komponen ini juga didesain terhadap minimnya friksi gesekan sehingga ketika roda berputar bisa terjaga dengan stabil. Nah, kalau kita sudah mengetahui fungsi dari bearing, maka sebaiknya kita langsung mendeteksi kerusakan-kerusakan yang kemungkinan bisa terjadi kepada bearing roda kendaraan kita. Biasanya kerusakan bearing roda itu ditengarai dengan adanya suara gemuruh yang ditimbulkan akibat pada lahar atau bearing ini akan terdengar semakin keras pada saat kecepatan mobil kita meningkat, dan biasanya suara gemuruh ini akan cukup mengganggu hingga masuk ke dalam kabin. Sobat Diksi Mania, selain suara bergemuruh yang kita dengar pada saat kita melaju pada kecepatan yang cukup tinggi, maka hal lain yang perlu kita lakukan pengecekan adalah memutar roda kendaraan. Tapi sebelumnya ini kita dongkrak dulu supaya kita bisa memutar. Nah, apabila kita lakukan pemutaran seperti ini, perhatikan putaran ban, apakah ada terjadi oblak atau bahasa Jawanya mubeng yang tidak stabil putarannya. Nah, apabila ini kita lihat ada peputaran ban yang tidak stabil, maka kita cukup curiga apakah ada kerusakan pada bearing kendaraan kita. Nah, selanjutnya setelah kita memutar ban dan kita tidak mengetahui ataupun kita ketahui kendaraan kita ban tersebut berputar dengan wajar, selanjutnya kita deteksi adalah pada saat kita melakukan memutar ban, maka kita harus cek shock breaker. Apakah pada saat kita putar shock breaker akan bergetar. Jadi kita putar ban sambil kita raba shock breaker. Apabila terjadi getaran pada shock breaker, bisa juga menjadi indikasi bahwa ada masalah pada bearing kendaraan kita. Pendeteksian kerusakan bearing selanjutnya dapat kita lakukan dengan cara pengecekan pada ban atau roda, yaitu satu tangan kita taruh di atas roda, yang satu lagi di bawah. Kemudian kita lakukan penggoyangan atau kita tarik dan kita sorong, tarik dan dorong. Nah, ciri khas bearing yang rusak adalah terjadi oblak. Ini kita perhatikan kendaraan kita tidak oblak, berarti tidak terjadi kerusakan pada bearing. Hal ini juga hampir sama pengecekannya apabila kita melakukan pengecekan terjadi kerusakan pada ball joint. Jadi tidak terjadi kerusakan apapun di bearing kendaraan kita karena pada saat kita lakukan penggoncangan tidak terjadi oblak pada roda.
Sobat Diksimania, biring terletak di belakang tutup dop. Kita coba lepas. Nah, ini di belakang ini ada baut. Di belakang baut inilah nanti biring tersebut berada. Sobat Diksimania, jadi sebenarnya kita belum bisa juga mengklaim bahwa buru-buru ya kita bilang bahwa biring kita rusak. Bisa saja baut yang ada di sini itu kendor. Jadi kita perlu menguncinya, sekalian kita menambah pelumas pada biring kita. Jadi di sini ada penguncinya semacam kawat ya, kita bisa buat dari paku. Dan ini ada pengunci seperti ini. Nah, inilah bautnya. Ini yang harus kita kencangkan. Bisa saja baut ini kendor karena kendornya pun baut ini bisa mengakibatkan gemuruh pada saat kita berkendara atau pada saat kita menabrak lubang ataupun batu, terasa setir agak kurang nyaman. Kita bisa mempergunakan kunci 22, tetapi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, pada saat mengunci jangan terlalu keras dan jangan terlalu lunak, kendor maksudnya. Tapi kuncilah dengan roda masih bisa berputar dan tidak oblak. Jadi mungkin deteksinya hanya seperti itu. Kita coba lakukan penguncian, dan apabila setelah kita kunci, kita pasang ban kembali, kita ajak jalan kira-kira seminggu, kita lakukan pengecekan ulang. Apabila oblak lagi ataupun kendor lagi, kita coba kunci lagi, kita ajak jalan lagi. Nah, seandainya nih kita kunci kembali juga oblak, bisa terjadi bukan biringnya yang rusak, tetapi rumah biring atau nap. Ini napnya di belakang nih. Dan ini spacer ya, ada spacernya. Jadi di belakang spacer ini nap. Nah, nap ini sudah longgar. Nah, ini yang perlu kita ganti. Jadi bisa saja bukan biringnya yang rusak, tetapi napnya yang rusak. Kalau biringnya rusak, kita akan bisa lihat di sini nanti ada serpihan-serpihan ataupun gotrinya pada belepasan. Nah, itu menandakan bahwa biring itu rusak. Untuk biring Corolla DX menggunakan dua buah. Ini biring yang bagian dalam, dan ini adalah biring untuk bagian luar. Jadi ada dua. Untuk yang bagian dalam, kita bisa menggunakan nomor seri LM11749 atau LM11710. Sementara untuk bagian luar, kita menggunakan serial part L45449 atau L45410. Jadi untuk merek terserah teman-teman yang baik, mau Koyo, mau NTN, mau Nachi. Yang penting dia benar-benar bearing yang baik dan cocok dipergunakan untuk kendaraan Corolla DX. Nah, apabila yang rusak adalah napnya atau rumah bearing atau kepala kambing, tergantung daerah ya, itu harganya untuk satu set ya, sepasang sudah ada bearing di dalamnya, biasanya itu harganya 900.000 sepasang.
Tapi apabila yang rusak adalah bearingnya, baik itu kita beli merek Koyo, NTN, Nachi, atau NSK, itu harganya cukup murah, sekitar 125 sampai 175 ribu satu set, dua buah. Harga cukup murah. Jadi perlu juga bagi teman-teman untuk yang sering perjalanan jauh selalu menyiapkan ataupun mencadangkan bearing di kendaraan kita. Oke, baiklah sobat Diksi Mania, begitulah tadi secara singkat penjelasan kita bagaimana kita mendeteksi serta bagaimana kita mengantisipasi kerusakan dan bagaimana kita cara melakukan pengecekan pada bearing kendaraan kita, khususnya Toyota Corolla DX. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan lakukan subscribe, karena subscribe sangat bermanfaat bagi kita agar kita bersemangat dalam memberikan tips-tips otomotif kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.